sebagus apapun puasanya, sebagus apapun ibadahnya, jika dia durhaka menyakiti kedua orang tuanya, jangan kau terima ibadahnya. Kanjeng Nabi, amin. Coba yang doa malaikat Jibril yang mengaminkan Rasulullah, apa iya ditolak sama Allah? Pasti diterima Allah. Yang kedua, malaikat Jibril berdoa, ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Kepireng bu? Kepireng? Sehebat apapun ibadah istri, kalau melukai perasaan suami, menyakiti hati suami, durhaka dan berani kepada suami, ditolak. Ramadan adalah bulan yang di dalamnya ada satu malam istimewa namanya Lailatul Qadar. Satu malam nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung 83 tahun lebih 4 bulan. Dikasih Lailatul Qadar, ini keistimewaan buat umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini umat yang paling dicintai Allah, paling disayangi Allah. Sementara usia umat Muhammad itu pendek-pendek dibanding umat-umat terdahulu. Hasadu ummati minas sittina ila sab'in. Usia harapan hidup rata-rata umatku, kata Nabi Muhammad, antara umur 60 sampai dengan 70 tahun. Nah kalau kalkulasi biasa, tentu nilai ibadah dan pahalanya kalah sama umat-umat Nabi terdahulu yang ratusan tahun umurnya. Oleh karena itu dikasih bonus sama Allah tiap tahun sekali di bulan Ramadan, namanya Lailatul Qadar. Siapa yang melakukan ibadah, melakukan kebaikan pas berada di malam Lailatul Qadar itu, maka nilainya sama dengan ibadah serupa selama 83 tahun lebih 4 bulan. Jadi kalau sepanjang hidup kita umat Muhammad mendapati Lailatul Qadar 10 kali aja, ini berarti kita udah 830 tahun plus 40 bulan yang isinya hanya ibadah tok, tidak ada keburukannya. Sungguh ini merupakan nikmat yang luar biasa buat kita. Nah persoalannya Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah. Yang jelas salah satu malam selama bulan Ramadan itu adalah Lailatul Qadar. Makanya sampean lek kepengin oleh Lailatul Qadar yo borekono kabeh. Tomboki kabeh. Mulai malam pertama sampai Ramadan selesai, anggap itu semuanya adalah Lailatul Qadar. Dan itu ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, ibadahnya mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan nggak ada kendornya. Karena penyakit kita di penghujung Ramadan biasanya ibadah kita mulai kacau karena euforia lebaran. Mohon maaf, sampai pusat kegiatan umat banyak bergeser. Dari masjid pindah ke mall, dari masjid pindah ke toko, dari masjid pindah ke pasar. Jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya pokok jenengan istiqomah, sholat jamaah isya, sak terawih, terus maca Quran sak kobre, sak oleh. Insya Allah jenengan termasuk bagian dari orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Syaratnya satu, jangan durhaka sama kedua orang tua. Dua, jangan mutus kekeluargaan, jangan mutus silaturahim. Sebagus apapun ibadah manusia, sehebat apapun amalnya, kalau dia durhaka kepada kedua orang tuanya atau dia memutus silaturahim, maka semua ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, selesai berkhutbah Id, selesai khutbah Idul Fitri, Rasulullah turun dari mimbar, kemudian beliau mengucapkan amin. Gak berselang lama, amin. Gak berselang lama, amin. Ini jamaah dan para sahabat heran. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, ada apa memang? Turun dari mimbar setelah berkhutbah, panjenengan mengucapkan amin sebanyak 3 kali.
Kemudian Nabi bersabda, barusan Jibril turun menemui aku dan Jibril berdoa dengan 3 doa, maka aku membaca amin 3 kali. Itu mengamini doanya malaikat Jibril. Apa doanya malaikat Jibril? Yang pertama, malaikat Jibril berdoa, ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya siapapun yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sebagus apapun puasanya, sebagus apapun ibadahnya, jika dia durhaka menyakiti kedua orang tuanya, jangan kau terima ibadahnya. Kanjeng Nabi, amin. Coba yang doa malaikat Jibril yang mengaminkan Rasulullah, apa iya ditolak sama Allah? Pasti diterima Allah. Yang kedua, malaikat Jibril berdoa, ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Kepireng Bu? Kepireng? Kepireng? Sehebat apapun ibadah istri, kalau melukai perasaan suami, menyakiti hati suami, durhaka dan berani kepada suami, ditolak, nggak diterima sama Allah. Nah sekarang suami-suami yang menyakiti dan melukai istrinya, hadisnya nggak bicara itu. Ya memang hadisnya nggak bicara itu, nggak ada. Saya belum pernah dengar keterangannya. Ya lain kali kalau saya dengar keterangannya saya sampaikan. Yang ketiga, ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya orang yang memutus tali silaturahim, memutus persaudaraan. Maka kalau ditanya, saya itu tugasnya malam, saya itu dinas malam, tugas saya itu malam. Misalnya saya kerja malam, tuntutan pekerjaan saya sehingga saya selama malam bulan Ramadan nggak pernah taraweh. Apakah saya ada harapan untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Jawabannya ada. Selama tidak durhaka kepada kedua orang tuanya, tidak memutus silaturahim, tetap ada harapan mendapatkan Lailatul Qadar. Podo gak ruwe kok. Sebaliknya, sebulan penuh Ramadan, habis maghrib sampai subuh jungkung ibadah, tapi maaf, menyakiti orang tua, durhaka kepada orang tua, memutus silaturahim, karo dulure gak rukun, karo tonggoe gak rukun gara-gara buan balike gak imbang. Wonten apa mboten? Ana kudung putih karo kudung coklat. Gak mungkin dapat Lailatul Qadar. Ini mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Ini udah lewat jamnya. Mohon maaf Mas Emil, kelewatan jamnya, salahin jenengan yang telat. Karena beliau tadi masih ada acara di Amanatul Ummah, sowan Yai Asep. Mas Emil ini di setiap kota di mana beliau ada kunjungan, pasti beliau menyempatkan sowan kepada kiai-kiai sepuh. Karena beliau sangat yakin dan percaya yang namanya barokah. Beliau selalu mengharap bimbingan, doa dan berkah dari para ulama, dari para kiai sepuh. Kita doakan mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan, diberi kesuksesan dunia akhirat. Subhanallah, saya Anwar Zahid dengan segala keterbatasan, kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kota Mojokerto ke depan makin maslahah, makin manfaah, makin barokah, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi
wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mahfuzan wa ma'suma. Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la dhallan illa haditah wa la mu'siran illa yassartah wa la maqsudan illa hasaltah wa la du'aan illa sajabtah wa la faqiran illa aghnaytah wa la daynan illa ajaitah wa la hajatan min hawaij dini wad dunya wal akhirati hiya laka ridan illa qadaitaha wa yassartaha. Yassir umurana ya Allah ya Allah ya Allah wa syrah sudurana wa khatim bis salihati amalana. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Subhanahu qudusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. La ilaha illallah al-karimul mannan, la ilaha illallah al-alimul karim. Subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.